Relawan Kemanusiaan Indonesia mengerahkan mobil klinik kesehatan untuk pengungsi Palestina di Yordania. Penerima manfaat pengobatan mencapai 1.000 jiwa per hari. Relawan kemanusiaan, mahasiswa, serta lembaga kemanusiaan Indonesia mengerahkan mobil klinik kesehatan di kamp pengungsian Palestina, Mukobalain, Yordania. Relawan Indonesia memberikan pengobatan secara gratis untuk para pengungsi Palestina. Kegiatan ini dilakukan karena banyaknya pengungsi Palestina di Yordania membutuhkan pengobatan dan obat-obatan yang dibutuhkan. Jumlah penerima manfaat atau penerima bantuan per hari sebanyak 1.000 orang. Yordania menjadi salah satu negara tempat pengungsian rakyat Palestina sebanyak 4,5 juta jiwa. Saat ini Rumah Zakat sedang melaksanakan mobile klinik gratis untuk saudara-saudara kita di kamp pengungsian Palestina di Yordania, yaitu kamp Mukobalain. Kami mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah berkontribusi bersama Rumah Zakat. Akibat perangnya Iran dan Amerika Serikat, para pengungsi Palestina di Yordania kesulitan mendapatkan bahan pangan serta obat-obatan. Operasi besar Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas di jalur Gaza, Palestina, diklaim menewaskan sejumlah tentara Zionis Israel. Juang Brigade Al-Qassam menyergap dan menyerang sejumlah pasukan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Selain itu, Al-Qassam juga melancarkan serangan menggunakan roket, tank Merkava, dan bulldozer Israel. Atas serangan yang dilakukan Al-Qassam, sejumlah tank dan bulldozer Israel pun hancur. Sementara itu, masih di wilayah yang sama, Juang Al-Qassam menggempur tank milik Israel di Gaza, Palestina. Akibat serangan tersebut, sebuah tank Israel pun hancur di roket pasukan Al-Qassam. Tak hanya serang tank, pejuang Al-Qassam juga meroket bulldozer Israel di tengah serangan tersebut. Namun, klaim Brigade Al-Qassam ini masih belum bisa diverifikasi baik waktu dan lokasi pastinya. Pemirsa, PBB menyebut Israel sengaja menargetkan anak-anak Palestina yang mengakibatkan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang di jalur Gaza dan tepi barat. Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk wilayah Palestina menyimpulkan pasukan Israel sengaja menjadikan anak-anak Palestina sasaran utama dalam operasi militernya di Gaza. Penargetan terhadap anak-anak merupakan salah satu unsur penting yang menunjukkan adanya niat genosida. Sejak perang pecah 7 Oktober 2023, berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak-anak terjadi, mulai dari penembakan menggunakan senjata presisi, penghancuran sekolah dan rumah sakit, hingga dampak blokade yang memicu kelaparan dan memburuknya layanan kesehatan.
Pembunuhan dan luka berat terhadap anak-anak tetap terjadi bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025. PBB mencatat lebih dari 20.000 anak tewas di Gaza. Selain di Gaza, 213 anak Palestina tewas di tepi barat. Selain itu, 459 gedung sekolah di Gaza terkena serangan langsung. Lebih dari 97% sekolah hancur. Akibatnya, 600.000 lebih anak kehilangan akses pendidikan formal selama 3 tahun ajaran. Blokade Israel juga menyebabkan 151 anak meninggal akibat malnutrisi. Israel terus melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Gaza serta kejahatan perang di tepi barat. 3 polisi di Gaza tewas dan belasan lain luka-luka akibat serangan Zionis Israel di dekat kamp pengungsian Gaza. Rekaman video menunjukkan sebuah mobil yang dilalap api, sementara ambulans dan tim pertahanan sipil berusaha menolong para korban. Menurut otoritas Gaza, 3 petugas polisi tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan Zionis Israel terhadap sebuah kendaraan di dekat kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Para korban luka pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir Al-Balah untuk mendapatkan perawatan. Tewasnya salah seorang anggota kepolisian membuat warga Gaza marah. Warga Gaza meneriakkan slogan-slogan perlawanan terhadap Israel. Slogan perlawanan warga Gaza berkumandang saat mereka membawa jenazah Walid Haniyeh, 32 tahun, salah seorang anggota polisi yang tewas oleh serangan Israel dibawa ke pemakaman. Korban tewas setelah Israel menembakkan 2 rudal ke arah kendaraan yang dikendarai Kamis kemarin. Selain Haniyeh, 2 anggota polisi dan 2 warga sipil juga dilaporkan tewas. Serangan Israel di Gaza terjadi di tengah berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata di Gaza yang seharusnya berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu. Selain itu, aset Iran yang dibekukan Amerika akan dicairkan di rekening penampungan. Namun Amerika Serikat menyebut aset Iran akan dikendalikan oleh Amerika dan harus digunakan untuk membeli produk dari Amerika. Pasca pembicaraan maraton dalam konferensi tingkat tinggi danau Lukerne antara AS dan Iran di Bergenstock, Swiss, sejumlah resolusi disepakati kedua pihak dan setuju untuk peta jalan 60 hari menuju kesepakatan akhir. Salah satu isu yang selama ini menjadi poin pembicaraan dan menjadi syarat yang diajukan Iran adalah pencairan aset Iran yang dibekukan. Total aset Iran yang dibekukan sekitar 100 hingga 120 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.560 hingga 1.870 triliun rupiah tertahan di berbagai negara di seluruh dunia akibat sanksi. Sebagian besar dana ini dari penjualan minyak mentah. Untuk awal, Amerika dilaporkan setuju untuk mencairkan aset Iran di berbagai bank di Qatar senilai 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 97 triliun rupiah sebagai bagian dari kesepakatan negosiasi. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, aset Iran tersebar di Jepang, Irak, Cina, India, Amerika Serikat, Qatar, dan Luxembourg. Namun alih-alih menyerahkan dana ini ke Iran, Amerika justru menyebut aset Iran akan dicairkan namun dikendalikan oleh Amerika. Bahkan Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menyebut akan meminta Iran untuk membeli produk pertanian dari Amerika dengan uang tersebut berdasarkan usulan Jared Kushner.
We can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And usulan J.D. Vance dan Jared Kushner ini langsung disetujui oleh Trump. Sementara itu dikutip dari kantor berita Iran Tasnim, Gubernur Bank Sentral Iran menegaskan tidak ada kewajiban bagi Iran untuk membeli impor pertanian dari Amerika. Namun Iran tidak menutup kemungkinan mengimpor dari Amerika jika kualitas dan harganya sebanding dengan yang ditawarkan oleh negara lain. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda. Breaking News akan segera kembali.